sesi beliau saya buka. Silakan Prof mengenai Baik, merawat keberagaman dan perdamaian di era digital. ya terima kasih Mbak Sulfa sebagai moderator, terima kasih Mbak Tias yang tadi sudah mengantar, mengenalkan program. Sebenarnya yang utama itu adalah kemauan kita yang kuat untuk selalu mendiskusikan hal-hal yang aktual. Yang persoalan selanjutnya itu bisa menjadi teknis saja, bagaimana menulis, itu dulu. Kalau kita tidak ketemu, gimana kita mendapatkan ilmu cara menulis? Ya, saya bukan penulis, saya tidak bisa memberikan karena saya alamnya aja saya mengalir saya nggak ada teori menulis. Yang penting daripada waktu kosong saya pakai HP mengetik aja dan ternyata bisa berkumpul ya, jadi bisa dikumpulkan. Nah, kita lebih menukik sebagai pemuda nih. Malam ini kita mau diskusi. Saya tidak mau ceramah, tapi mau pidato apa segala. Tapi saya mau mendengarkan pertanyaan aja agar nyambung. Kalau kalau saya bicara sendiri nanti pengalaman enggak bagus lah ya. Seiring waktu berjalan lah. Yang pasti ya kata kuncinya diskusi kita ini adalah bagaimana keragaman itu kita pelihara ibarat sebuah bunga ya, itu keragaman. Ibarat kita punya, saya analogikan nih, kita punya Mbak Mega, Mbak Sulfa nih ya, kita punya uh, pot bunga, pas bunga. Nah, kerati. Jangan sebaliknya ya. Justru keragaman melahirkan konflik. Nah, ini tidak cocok. Agama, entah suku, entah pandangan, entah pendapat, atau pendapatan, terutama pendapatan itu beragam, ya. Itu yang membuat sesuatu indah selalu kita hadapi hidup ini. Kalau seragam, jadi bukan, Tuhan juga tidak menginginkan keseragaman terjadi, tetapi keragaman itu harus kita jaga. Fenomena-fenomena yang terjadi hari ini melahirkan banyak banyak pandangan, banyak perspektif. Ya, tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita mencermati agar keragaman itu melahirkan nilai-nilai perdamaian, damai di hati, damai dengan diri. Itu dulu damai dengan diri sendiri. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, itu yang bikin share-share informasi yang tidak jelas. Disaring dulu baru di-share. Damai dengan diri, damai dengan keluarga, damai dengan lingkungan, damai dengan dunia, insya Allah itu pasti kita rasakan bagaimana keragaman itu kita memang butuhkan ya. Saya kira itu sebagai pemula aja, sebagai pemantik diskusi. Kalau ada yang bertanya, kalau saya sedang bicara mungkin ada yang mau bertanya, silakan dipotong aja. Ini bukan bukan resmi-resmi amat, ada susunan acara Indonesia Raya, ada pembacaan doa apa dan sebagainya, enggak ada. Silakan Mbak Silva atau Mbak Tias atau siapa lagi yang lainnya hadir lah, Mbak Mega. Mau tanya dulu, Prof. Tanya silakan. Pertanyaan pertama nih. Apa, Prof, tantangan utama untuk merawat perdamaian di era digital saat ini, Prof? Sama mungkin Wah, untuk melawan radikalisasi. Kan Prof wah nih ini expertnya di radikalisasi, jadi harus tanya itu dong. Kan saya yang udah tantangan itu dulu yang di pertanyaan sini. pertama itu tadi. Oke, oke, siap. Tantangan pertama merawat keragaman, mewujudkan perdamaian di era digital. Nah, ini di era digitalnya ini yang membuat kita harus menyesuaikan dengan bahasa-bahasa kids zaman now atau Gen Z ya. Kalau keragaman eh, yang melahirkan perdamaian, ya udah selesai barangkali kita diskusi. Tapi bagaimana dengan kehadiran media digital yang justru sangat mudah memicu lahirnya ketidakragaman dan ketidakdamaian. Karena kalau dibiarkan seperti itu, makanya tantangannya memang harus kita identifikasi, kita kita keahlian di mana kita manfaatkan. Kita tidak bisa lari dari tantangan itu. Kita harus duduk bersama mencari solusinya agar
kalau dibiarkan itu ya kedamaian susah kita wujudkan. Bagaimana berdamai dengan hati, bagaimana dengan diri, bagaimana dengan mewujudkan perdamaian sebagai satu bangsa yang besar, sebagai umat yang beragama tentunya. Tetapi keragaman itu justru kita butuhkan di dalam memperkuat dan mewujudkan perdamaian. Tantangannya bisa tantangan internal, tantangan eksternal. Tantangan internalnya kita ketidaksiapan kita menghadapi dunia digital, tantangan eksternalnya bagaimana kultur kita yang masih apa namanya susah move on, ya, masih berpikir ya, intoleran, susah hanya dirinya yang benar, kurang membaca. Jadi Gen Z ini harus melek, harus wake up, ya, come on. Jangan kita jalan di tempat, ya, jangan jalan di tempat, susah move on. Inilah semua yang harus kita identifikasi di dalam menyambut gerak langkah dan apa namanya kemajuan kita di dalam menyikapi dunia digital, di dalam merawat keragaman guna mewujudkan perdamaian. Ujung-ujungnya perdamaian. Nah, lewat media digital ini ada plus minusnya ini. Dari dunia digital ini bisa melahirkan kekacauan, bisa melahirkan konflik. Ya, tapi definisi konflik itu kan bisa didefinisikan apa gesekan fisik aja. Bagaimana dengan kita meninjau ulang definisi konflik yang terjadi diakibatkan media sosial, mungkin saling hoax, saling menghujat, akhirnya terjadi gesekan, apalagi kalau anak muda tawuran seperti itu, hanya baca berita sepotong. Nah, inilah semua yang kita harus perkuatkan mental anak-anak kita. Kita harus banjiri media sosial dengan hal-hal yang positif untuk kita fokus. Kita mau damai loh. Kita punya elemen kuat yang namanya keragaman untuk mewujudkan kedamaian. Karena kalau tidak kacau, bagaimana kita bisa berdamai? Bagaimana kita mengolah keragaman itu jadi sebuah kekuatan, the power of keragaman, ya, the power of keragaman mewujudkan perdamaian, terutama di dunia digital. Di dunia nyata mungkin ya kita bangsa yang besar, bangsa yang beradab, apalagi kalau budaya Jawa, tidak mungkin dengan mudah kita lakukan hal-hal yang melanggar. Tapi bagaimana dengan dunia digital? Adakah budaya-budaya lokal, kearifan lokal itu kita bisa hidupkan lewat dunia digital agar keragaman itu bisa kita rawat demi mewujudkan perdamaian. Disinilah perannya kita, saya kira itu. Ya, saya kira itu Mbak Tias, Mbak Sulpa. Mari kita perdalam lebih jauh lagi. Butuh strategi, butuh komunikasi yang aktif, butuh bacaan yang dalam, butuh diskusi, dialog yang interaktif, yang aktif gitu. Agar kita bisa menggenggam digital ini. Jangan dunia digital yang menggenggam kita. Nggak bisa kita jadi tidak bisa maju-maju kalau kita digenggam oleh teknologi. Tapi kalau kita genggam itu teknologi, itu saya kira beyond, melampaui batas makna dari sebuah perdamaian yang kita bisa wujudkan. Damai, ya, what is peace? Apa itu damai? Itu dulu kita harus tahu. Jangan-jangan kita berjuang mewujudkan konsep-konsep melengkapi konsep strategi perdamaian, sementara diri kita susah damai, atau pikiran dan hati kita susah damai. Susah berdamai antara hati dan pikiran. Ini yang tantangan ego yang besar dari manusia. Kita sudah berhasil mendamaikan segala-galanya, tetapi hati dan pikiran kita susah ketemu. Pikiran kita mau ke sini, hati kita ke sana, atau mata kita mau itu, mau pikiran kita ke sana. Ini berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, karena diri kita ini juga beragam kan, ada mata, ada hati, ada pikiran. Itu keragaman itu. Bagaimana keragaman itu melahirkan perdamaian dalam diri kita. Kita ambil itu analogi ke dunia nyata kita yang lain. Ada sahabat kita jurusan ini, agama ini, suku ini, itu beragam kan? Beragam. Itu yang nampak keragaman itu. Tapi bagaimana keragaman pandangan mereka? Karena manusia itu sangat-sangat ahli dalam menafsirkan sesuatu. Nah, itulah yang melahirkan rasa-rasa konflik, miskomunikasi, ya, misunderstanding. Akhirnya kalau itu dibiarkan, nah, ini juga strategi tantangan yang harus kita
hadapi adalah bagaimana kita membenahi apa namanya, hal-hal yang jika terjadi di luar dugaan kita, ya kita sudah anggap sudah selesai, pasti aman, dia ini kok, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi itu saya kira sebagai apa namanya, pandangan singkat saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya hadapi, terutama berhadapan dengan tadi pertanyaan Mbak Tias dengan deradikalisasi. Itu keragaman. Nah, masalahnya mereka tidak mau beragam, tidak mau terima keragaman itu. Dia mau keseragaman. Karena tidak terwujud keseragamannya, hanya kitabnya, gurunya, pakaiannya, idenya, ideologinya, agamanya yang benar. Nah ini dia mau paksakan keseragaman itu. Jadi ini pelajaran, kapan ada yang ingin memaksakan sebuah keseragaman, itu terjadi konflik. Damai jauh dari harapan kita. Jangan kita, kalau ada ego yang ingin memaksakan kehendaknya, artinya ya ada sense of together, rasa kebersamaan, take and give, kita saling memberi dan menerima. Ya, kan tidak ada orang yang sempurna, tidak ada bangsa yang lengkap, tidak ada. Saya kira itu yang menjadi poin Satu lagi, Prof. saya Satu lagi, di Prof. dalam. Nah, Ini kan apa tuh? di tengah maraknya banyak media sosial kan ini ya. Semua semua orang kan bermain media sosial. Nah, gimana caranya membedakan antara kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian? Ya, ini tergantung niatnya orang sih. Kalau niat itu yang tulus, saya kira kebebasan berpendapat itu pasti dia sangat sangat mencerminkan budaya bangsa yang berbudaya. Kalau dia mau provokator juga bisa memilih narasi-narasi atau diksi yang baru disebut sudah kena semua orang. Ya kebebasan berpendapat silakan, kebebasan Anda bebas tapi dibatasi oleh hak orang lain, sama dengan tetangga yang beli radio besar, ya Anda punya radio tapi teman punya telinga, tetangga punya telinga juga untuk tidak diganggu. Jadi membedakan antara narasi kebencian dengan kebebasan berpendapat ini tentu harus kita bedakan dengan jelas. Kebebasan berpendapat ini kan tentunya memicu kita, mendorong kita untuk selalu membaca dan berpendapat secara bebas. Itu kita harus siapkan narasi reasoning yang kuat, Jangan asal berpendapat, ya. Oh, banyak orang berpendapat, tapi kalau ditanya why, how, oh dia nggak bisa bicara karena dasarnya tidak kuat, basic teorinya tidak kuat, ya. Nah, kalau ujaran kebencian ya tentu diawali dari niat. Sebelum ngomong aja udah emosi. Ya, kalau narasi kebencian membenci satu kelompok masyarakat, generasi muda, ya. Inilah yang harus kita apa namanya? urai tuntas kepada genset kita. Mereka tidak salah, tetapi saya kira kehadiran mentor-mentor, kehadiran guru, kehadiran lingkungan, masyarakat, orang tua, dan yang lebih banyak pengalamannya menentukan langkah dan arah genset kita untuk menghadapi tantangan di dalam merakit perbedaan itu sebagai sebuah perdamaian untuk kita tayangkan sebagai bingkai kedamaian di media digital, di dunia digital. Kira itu Mbak Tias. Bagus. Oke, makasih, Prof. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tanya. Jadi saya tidak paparan ya, tidak ada bahan paparan. Cuma saya menggali dari belajar lah, saya belajar. Saya belajar dari teman-teman Genset. Cuma ya saya sebagai orang tua pernah muda, kalian anak muda belum pernah tua. Nah itu aja bedanya. Mana nih yang duta damai? Ada nggak yang hadir duta damai? Saya mau tanya, Prof. Saya mau tanya. Siapa? Hadir, Prof. Oh, ada yang duta damai. Ini mungkin memberikan pertanyaan nih, karena kita langsung diskusi Kak malam hari ini, karena beliau memang lebih suka berdiskusi. Duta damai Jateng ini, Dwi Wicaksono. Ramadan. Lanjut. Halo Prof. Siap. Selamat malam. Malam. Mainkan, Mas Ramadan. Mana kabarnya Prof? Baik. Sehat walafiat.
Ini yang dari Duta Damai Jateng juga banyak Prof yang join malam hari ini. Oh iya, harus kita ramaikan, dan kalau perlu periodik, terserah nanti Mbak Tias dengan teksnya memfasilitasi kita, entah bulanan, entah mingguan atau harian. Lanjut. Oke, baik. Sepertinya banyak ya teman-teman dari Duta Damai. Jadi nanti bisa bergantian berdiskusi bersama Prof. Ya, ini kan awal ya, memulai. Nanti Ya, kita jadwalkan lagi mungkin bulanan, setiap akhir pekan atau Jumat malam. Nah, nanti digilir lah yang jadi pemantik. Saya jadi pendengar, Mbak Tias pendengar. Jawa Tengah terutama yang aktif nih, terima kasih semuanya teman-teman Duta Damai Jawa Tengah. Ini Duta Eh, Damai Jawa Timur ya hadir itu. ini, Prof. Jawa Timur, waduh, Itu alhamdulillah. ada di Itu teman kita dari ini Duta Oh, Damai Jatim hadir, belum ada pertanyaan. Baru belum. ini ada di atas ini. Sekarang ini banyak sekali anak muda yang eksis di media sosial. Memang anak muda itu harus mendominasi media sosial. Jangan orang tua, jangan KDM saja, ya. Tapi anak muda juga harus eksis dengan potensi, the power of potential, ya. Be the best version for yourself. Belajar bahasa Inggris. Media sosial, Prof, dikit-dikit viral dan kadang tidak bisa memfilter mana yang harus diposting. Ya, tidak, sehingga banyak sekali konten yang bisa membuat netizen, ya. Jadi ya, betul betul sekali. Siapa Sinta, ya. Artinya kita butuh filter. Selain filter, ya, selain benteng, selain filter, membentengi, memfilter, kita punya pemahaman, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Istilah orang tua saya di kampung itu, kita ikut arus tapi jangan terbawa arus. Nah, saya ulangi. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya itu. Ikut arus tapi jangan terbawa arus. Ikut arus, kuasai media sosial, kuasai dunia digital, tapi jangan dunia digital mewarnai Anda. Karena baca sedikit, akhirnya diposting, diposting, diposting. Tetapi buatlah narasi agar Anda bisa memberi warna. Nah, ini salah satu cara agar agar ya kita bersyukur sebenarnya kalau dikit-dikit viral, kita ikut bagian dari dikit-dikit memviralkan itu, tapi yang positifnya. Yang tidak benar kalau asal main posting. Kenapa? Kenapa ada anak muda, generasi muda memposting? Karena tidak membaca, tidak bertanya. Makanya kita harus banyak membaca, banyak bertanya dulu agar kita bisa memberi warna. Apalagi ada TikTok sekarang. Nah, kita bisa punya program sendiri, ya. Banyak teman-teman saya yang konten kreator seperti itu, dan keilmuannya yang dia gali bukan dipengaruhi, tetapi dia berusaha memberi warna. Ini tidak mudah kita aplikasikan, sangat mudah kita katakan beri warna. Jangan Anda diberi warna, tapi upayakan Anda mewarnai. Ibarat dinding. Dunia digital ini ibarat dinding. Jangan warna yang berkembang itu mendominasi kita, tetapi kita mau khas. Saya mau ada warna tersendiri dari saya. Tentu bacaan, pertanyaan, tadi itu berdamai dengan diri sendiri, antara hati dengan pikiran, antara mata dengan pikiran. Nah, baru kita tarik keluar. Oh, ini yang terjadi, ini yang menyebabkan kita bisa hanyut, tidak bisa memfilter. Ya, saya kira sama virus radikal itu sama dengan virus corona. Kalau kita tidak punya imunitas yang kuat, tidak punya filter, ya kita terbawa arus, kita jadi korban. Tapi kalau kita punya filter, justru orang menunggu narasi kita. Makanya belajar dari Mbak Tias bagaimana membuat narasi yang singkat, padat, ya, mau bermakna, bukan ramai dengan kata-kata berbunga tapi kita tidak tahu apa pesannya di situ. Mulai dari nol, memang selalu tidak ada yang langsung jadi, ya. Mulai dari sekarang bagaimana kita menjawab semua. Saya kira peserta bisa jawab pertanyaan yang di chatting ini, tetapi bagaimana kita
menentukan sikap, ada skala prioritas. Kalau begitu saya mau belajar membaca dulu. Saya mau membandingkan antara postingan-postingan genset saat ini apa yang berkembang. Nah, kita ikut arus, tapi jangan terbawa arus. Ikut arus artinya topik apa yang berkembang itu yang kita kasih komentar dengan narasi yang positif. Jangan justru menambah parah dunia digital karena kita ikut men-share tanpa menyaring. Saya kira seperti itu, Mbak Sinta ya dari Magelang. Terima kasih. Ini Jawa Tengah ya, Jogja atau apa? Duta Damai. Kalau tadi Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Duta Damai Santri ini DDS. Ya. Oke, Prof. Itu tadi Siapa lagi? mengatakan itu mengenai yang di sosial media kita kan saringannya kurang gitu. Terus jenengan aduh keluar bahasa Jawa. Tidak apa-apa, biar saya belajar bahasa Jawa juga. Ya, biasanya kalau orang-orang tua itu melihat mudah men-share gitu ya, supaya kita juga ikut mencegah orang tua untuk tidak mudah men-share sesuatu itu bagaimana, Prof? Karena kan kita sendiri juga tersibukkan dengan berbagai macam tanggung jawab, tapi kita juga ingin meminimalisir hoax yang mudah tersebar di lingkup keluarga. Ya intinya punya punya karakter dan pribadi yang kita pertahankan. Karena kalau kita oleh media, karena kita selalu men-share. Tapi kalau kita punya standing point, kita punya poin. Nah, apapun yang terjadi, saya harus masukkan poin saya. Entah poin saya itu berpengaruh atau tidak, yang pasti keuntungan saya sudah tidak terpengaruh dengan hoax yang berbeda, yang beredar. Ya memang berat, harus ada teknisnya, harus ada ilmunya. Makanya kita belajar. Inilah yang harus bagus kita programkan, bagaimana memiliki jati diri yang kuat agar kita jangan mudah terbawa arus. Seperti itu, ya. Lanjut. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan bisa. Oh, ini lagi ada dari Kak Anissa, Prof. Bagaimana cara memulai membuat konten narasi positif untuk sebuah platform pribadi guna memulai pendekatan dengan Gen Z, tapi memberikan maksud yang dimana sebenarnya mengajak para pemuda memahami bagaimana menggunakan sosmed, karena saya kira banyak sekali konten baik tulisan maupun video mengenai toleransi radikal, bahasanya terlalu sulit dipahami, Prof. Jadi bagaimana membuat bahasa yang lebih mudah dengan konten yang tujuannya mengajak para pemuda memahami bagaimana menggunakan sosmed yang sebenarnya. Ya, ini ada dua yang saya garis bawah ini, strategi dan substansi. Ya, strategi itu bagaimana cara membuat, substansi itu bagaimana memilih narasi. Nah, ini butuh pembiasaan, butuh pelatihan, tidak bisa langsung jadi. Ya, tanya ini yang lebih banyak tahu ini pasti Mbak Tias, karena kenapa? Beliau jurnalis senior yang sudah mendunia, ya, banyak media-media, banyak tulisan-tulisannya di Jakarta Post. Ya, itu strateginya bagaimana mempersiapkan diri kita memiliki pengetahuan. Karena kalau hanya mau saja tapi tidak ada ilmu teknis yang kita miliki, ya mungkin dunia sosial juga internet juga menawarkan banyak, apapun yang ingin kita buat, semuanya ada di situ. Tanya aja Mr. Google, Prof Google, Mbah Google. Nah, nanti kita bandingkan, oh ini yang cocok dengan saya. Latar belakang saya sastra, latar belakang saya politik, latar belakang saya hukum. Kayaknya pilihan kalimat saya untuk membangun opini di media sosial harus ke satu arah. Memang susah kalau tidak ada kompas. Kita semua mau cover, enggak jadi. Satu persatu dulu.
ya. Nah, itu dulu. Ada klaster topik-topik, klaster cara, ada cara yang langsung, ada yang cara berputar-putar. Ini juga semua harus diketahui agar kita termotivasi. Jangan dulu pelajari yang susah-susah, yang mudah aja. Bagaimana menyajikan narasi damai atau mengaitkan kondisi dan keadaan yang terjadi saat ini, kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi jangan kita justru menyerang kebijakan yang sifatnya frontal dan pilihan kalimat yang tidak elok, justru merusak diri kita, orang menjauh. Jadilah kita memang susah menarik benang dari tepung, ya. Seperti itu, Mbak. Ya, bagaimana strateginya, ilmunya, ya. Saya kira umum aja itu ilmu-ilmu jurnalistik. Kalau ada pelatihan-pelatihan jurnalistik kita ikuti atau kita search di Google. Memang harus ada kemauan dulu, kemauan. Nanti strateginya kita sudah miliki, baru substansi. Nah, substansi ini tergantung kondisi apa, bagaimana keadaan bangsa kita ini. Bagaimana tempo hari yang mengajak ke apa namanya apa Indonesia gelap umpamanya. Bagaimana generasi muda melihat itu? Siapa yang gelap? Ya, bagaimana kita melihat sesuatu di balik yang tersirat, di balik yang tersurat. Harus memahami latar belakang kenapa muncul istilah itu. Jangan juga terlalu frontal dan jangan juga uh, mau dapat nama akhirnya membela tapi ternyata tidak benar cara kita. Jadi apa butuh pengalaman, saya kira pengalaman Mbak Tias dan teman-teman yang sudah aktif menulis di dunia PMD ya, Pusat Media Damai atau Duta Damai, itu pasti ada bedanya itu kalau kita fokus pada sasaran, kadang kita punya kompas, kita klaster apa topik yang kita mau bahas, yang pokoknya kan kelas level mana dulu, sasarannya bagaimana dulu. Lama-lama itu kan akan jadi besar. Nah, yang parah kalau generasi muda mau langsung besar, tidak ada itu. Manusia aja tidak ada langsung jadi bisa bisa ikut Zoom, pasti ya proses. Saya kira itu ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai komentar saya. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Ya, Prof. Idris. Oke, baik itu tadi. ada lagi? Ini dari Kak Tias. Itu boleh Prof kita adakan pelatihan menulis. Betul, latihan menulis. Tapi menulis itu jadi susah kalau kita tidak rajin membaca. Nah, ini tadi kan ditanya pengalaman saya. Saya tidak punya ilmu teknis untuk menulis, tetapi saya hanya memiliki motivasi, semangat yang saya rasakan ternyata sangat mudah menulis kalau kita rajin membaca. Pantas dalam agama kita diperintahkan membaca, baca yang tersurat, baca yang tersirat. Akibatnya menulis yang lebih mudah, menganalisa lebih mudah karena kita baca baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Yang selengkapnya, jangan dipotong-potong. Nah, akhirnya kita bisa apa namanya? Menuangkan tulisan yang lebih lengkap. Karena kenapa? Bacaan kita komprehensif kok. Kita baca semua apa namanya? Alur sejarah sebuah peristiwa, kita tahu, akhirnya kita berani. Nah, itu yang tidak berani kalau hanya sepotong-sepotong pengetahuannya, ya, bahasanya tidak komprehensif, pilihan kalimatnya tidak tepat, penuh emosional, tidak macam-macam lah ya, itu seperti itu. Oke? Lanjut Prof. dulu Mbak Tia, saya tutup acara di sebelah. Ya. Oh iya, oke. Ya. Mungkin kalau misalnya meneruskan apa tadi yang dikatakan oleh Prof. Irfan untuk kita apa ya, misalnya ingin latihan menulis atau bagaimana boleh. Nanti kita boleh dong bikin acara offline-nya nggak Kak Mega? Kak Tia, manggilnya Kak Tia apa Kak Mega nih di sini? Boleh dua-duanya. Iya, teman-teman silakan. Iya. Kalau ada usulan gimana setelah ini, apakah mau bertemu secara langsung atau bagaimana jika Betul. kita ngadain apa? Iya, kita mau mencoba memfasilitasi apa yang
teman-teman inginkan gitu kan. Misalnya ada pelatihan nulis nih Kak, yuk kita bikin. Oke, ayo nanti kita yang fasilitasi, kita yang cari narasumbernya, yang mencoba menghubungkan teman-teman dan juga narasumber yang memiliki keahlian di bidang menulis seperti itu. Atau mau bikin Kak latihan bikin desain media sosial gitu, itu juga bisa. Yang penting adalah ini ya Mbak, apa yang teman-teman inginkan kita usahakan dan kita coba apa ya menghubungkan dengan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya seperti itu. Ini salah satunya kita datangkan Prof. Irfan. Beliau juga salah satu ini pembina Duta Damai. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat postingan Apex di Instagram tuh kita selalu apa ya kolaborasi dengan teman-teman Duta Damai karena memang isu-isu kita juga sangat relate dengan isu-isu Duta Damai, baik itu ekstremisme, radikalisme, maupun juga terorisme, seperti itu. Oke, ini ada Nah, pertanyaan ini, dari Mbak Ayu Kris. Sabar, sabar menunggu dulu ya. Ini Prof sedang menutup iya, acara. iya betul. Eh, ini juga ada Mbak Tias, teman-teman. Mungkin yang baru bergabung, Mbak Tias ini adalah salah satu founder The Apex Chronicle. Dan beliau juga jurnalis senior di Jakarta Post. Dan jam terbangnya sudah Aduh, senior. banyak sekali ya Mbak, Senior apakah sering maksudnya terbang tua? terus kalau tiap bulan. Iya, Apakah teman senior yang maksudnya misalnya tua Kak Megawati ini? teman-teman yang misalnya pengen bertanya-tanya soal jurnalisme itu bisa ke Mbak Tias langsung dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan nanti di ruang sip space seperti itu. Oke, Prof sudah kembali. Ya, Selamat datang, Prof. gimana, Ini gimana? udah ada pertanyaan ini, Prof. Apa tuh? Halo, Prof. Mau tanya sekarang ini dari Ayu Kris. Sekarang kan ada kecerdasan buatan AI. Nah, dengan Hmm, munculnya AI, menurut Prof, apakah memperkuat atau malah memperlemah keberagaman dan perdamaian di era digital? itu selalu dua sisi mata uang atau dua mata pisau yang selalu ada. Tinggal bagaimana standing point jaringan diri kita. Kita butuh AI. Dia tidak bisa lari dari kenyataan. Tetapi kalau kita tidak punya sasaran tujuan, kita yang akan dibentuk oleh AI. Kita bagian dari AI, tapi kita mau jadikan AI ini adalah bagian dari kita. Karena manusia ini yang super, yang bikin AI kan manusia. Bukan AI yang membentuk manusia, makanya manusia yang harus. Nah, bagaimana caranya genset kita menjadikan AI ini sebagai alat? Ya, jangan memperalat kita, itu bahasa saya. Jangan AI memperalat kita, tetapi kita ikut menjadikan ternyata AI terlalu kecil itu. Membantu memang membantu, tetapi jangan larut, jangan tenggelam, harus kembali, harus ada turning back point. Awalnya oke, kita ikuti alurnya, oh begini ya ini jati diri yang harus kuat ini. Nah, setelah kita temukan kunci-kuncinya, saya lebih bisa. Tapi kita tentu harus butuh proses juga, tidak bisa langsung kita bantah, tolak mati-matian, mentah-mentah itu AI atau semua dipercayakan ke AI. Itu kan apa namanya artificial, ya buatan. Ya kita ini bukan manusia, ini bukan buatan. Kita ini asli, kita bukan palsu. Ya namanya buatan itu kan apa ya, KW. Tidak ada itu manusia KW. Yang ada itu ya barang-barang. Saya kira itu jati. Kekuatan yang kita miliki sangat dahsyat. Tinggal bagaimana melengkapi generasi muda kita dengan mental, dengan menghadapi segala macam tantangan, memperkaya bacaan, fokus pada tujuan, bagaimana niatan kita, jangan mudah terbawa arus, jangan mudah apa namanya men-share informasi hanya karena mau dianggap hebat, itu salah. Tentu kita butuh arahan-arahan dari yang lebih pintar ya, karena apa namanya pengalaman-pengalaman dari yang sudah mereka yang sudah berhasil, tentu kita juga harus lebih berhasil seperti itu. Karena orang tua itu tidak ada AI, tidak ada digital. Nah sekarang bagaimana? Tetapi itulah perlunya prinsip dasar standing point kita untuk kita menjadikan semuanya itu hanya aksesoris. Jangan aksesoris yang utama. Oke?
Ini ada pertanyaan merespon narasi ekstremisme di media sosial ini, ya. Nah, narasi ekstremisme, narasi kekerasan, narasi fanatisme berlebihan itu juga harus kita memiliki dasar yang kuat, karena semangat beragamaan kita terlalu tinggi, tapi pemahaman yang dangkal ini yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal global seperti ISIS dengan turunannya, seperti Al-Qaeda dengan turunannya, untuk menggalang pengikut dengan napas agama, padahal tidak ada kaitannya dengan agama. Dipaksakan paham itu, dibuat narasi yang merusak jati diri kita, merusak ideologi kita, merusak keragaman kita. Ya, jauh kata damai jauh dari itu tentu, karena namanya saja narasi ekstrim. Ya, kita tidak ekstrim ke kiri, tidak ke kanan. Kita harus di tengah-tengah. Kita moderat namanya. Jadi itu. Jadi pasti setiap kita bisa membaca bahwasanya ini sifatnya provokatif. Makanya kita harus banyak diskusi, banyak berbincang, karena ada juga memang generasi dia merasa tidak terpapar, tapi dia sudah jauh dalamnya, sudah mendalam terpapar, karena dia selalu katakan ini kan saya belajar agama, padahal itu tidak dalam agama, itu kan hanya pemahaman. Dia selalu samakan, dia harus paksakan bahwasanya antara agama, antara tafsiran agama, antara pemahaman tentang agama dia sama ratakan. Nah, akhirnya dia merasa tersinggung, merasa ini kok Islam dianggap teroris umpamanya, padahal semua agama ada pelaku terornya, pelaku ekstrimnya. Makanya kita memiliki rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme. Nah, ini yang bisa kita kolaborasi, perkuat nanti bagaimana memberi warna terhadap penguatan program-program itu. Saya kira itu ya, menghadapi narasi-narasi ekstremisme. Ya. Ini Prof, ada yang bertanya, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menghentikan propaganda di media sosial yang memanfaatkan isu-isu terkini seperti Israel, terutama yang mengkaitkan dengan narasi-narasi radikalisme atau terorisme? Menghentikan itu kita tidak bisa, arus narasi di media sosial itu kayak berat angin. Kita tidak bisa tahan, jangan dulu angin jangan masuk dulu. Kita butuhkan itu. Kita butuhkan itu agar kita bisa menjadikan bahan untuk lebih waspada, bukan untuk memperkuat. Kalau tidak ada itu juga tidak ada tantangan. Ya, kita butuh, tetapi selektif. Mental kita harus kuat. Ya, pemahaman kita harus komprehensif. Umpamanya konflik Israel Palestina, selalu dibawa-bawa nama agama. Nah, ini harus komprehensif pemahaman kita, karena narasi yang terhidang saat ini selalu terfokus pada konflik agama semata, ya. Itu bencana kemanusiaan yang melanda masyarakat di sana. Ya, berempati sih, silakan, tetapi jangan sampai merusak diri sendiri. Akhirnya kita terpancing, tergoda untuk melakukan aksi-aksi anarkisme yang orang luar memang senang melihat kita melakukan disintegrasi seperti itu. Oke, masih ada? Ada yang mau konsultasi juga boleh. Oh iya. Tapi bukan konsultasi tesis, boleh nggak, Prof? Kalau kita bisa jadwalkan lagi ya per 2 minggu atau per bulan, saya senang yang begini-begini. Saya juga dapat ilmu. Saya dapat ilmu juga. Cuma ada bersamaan ini kegiatan. Ya kan Prof Irfan sibuk, Pak Kiai. Kita yang pegang kesibukan. Jangan, kalau kita yang diatur kesibukan pasti saya tidak bisa. Yang ada di mulut kita tidak bisa. Kapan bisanya? Ya, itulah perlunya kita duduk ngopi lebih lama, diskusi jalannya lebih panjang begitu. Konsultasi tesis boleh nggak, Prof? Itu nanti di WA saja. Kalau tesis saya tidak tahu. Kalau tesis saat ini berbeda dengan tesis zaman saya dulu, zaman Bahala, zaman yang istilahnya sekarang lebih komprehensif, lebih kritis.
begitu. Mungkin Oke, ada pesan, Prof, sebelum ada ini, pesan. sebelum Ya, menutup diskusi hari menghadapi ini. berhadapan dengan generasi muda ini kan kita harus menyesuaikan juga, ya, menyesuaikan. Istilahnya Oh, ada. ada space di tengah yang kosong nih. Orang tua sudah terlalu jauh ke atas, orang muda belum sampai di tengah. Jadi istilahnya tolong generasi muda kita gas-gas sedikit kecepatan agar bisa di perbatasan tengah. Yang tua-tua itu coba turun-turun sedikit lah agar kita bisa bergandengan tangan dengan generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kecil, menghadapi dunia digital yang mudah merusak perdamaian, nilai-nilai perdamaian hanya karena keragaman. Justru kita balik, keragaman itulah yang bisa menciptakan perdamaian. Kalau kita tidak beragam, kita tidak bisa berdamai. Apa yang bisa kita, bagaimana indahnya uh, uh, perdamaian itu karena kita berbeda. Kalau semua sama, tidak ada riak, kayak biasa-biasa aja, enggak, kurang 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 nyali, apa tidak lengkap nyalinya hidup, tidak ada tantangan, kurang nendang kayak orang ibarat ibarat makan tidak ada cabenya. Jadi itu kita mengolah bagaimana menjadikan keragaman itu sebagai apa namanya bahan utama di dalam membangun tembok perdamaian di dunia digital. Kita bersyukur dunia digital jangan yang utama. Dunia digital itu alat, tetapi yang kita mau hidangkan, yang kita mau racik adalah keragaman untuk menghidangkan nanti kue perdamaian yang semua bisa menikmati karena kita beragam. Ya, saya kira itu. Thank you Masih ada semua masih ada satu teman-teman Duta pertanyaan, Prof. Damai. Satu lagi itu di chat Apa tuh? dari Bu Mega Dibaca aja. ini. Apa praktik baik yang bisa dilakukan untuk menjaga keberagaman dan perdamaian di media sosial? Praktek baik ya masing-masing kita bisa membiasakan diskusi, mengangkat topik tertentu, praktek baik yang langsung, praktek baik yang tidak langsung, kita praktekkan. Kita misalnya sesekali ketemu dengan orang-orang yang berbeda jauh dengan kita, berbeda paham, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, agar kita bisa merasakan bahwasanya itu yang mereka pikirkan, yang saya tidak pikirkan, tetapi ada yang mereka pikirkan, tapi saya pikirkan. Kita saling melengkapi, kita kembali ke esensi dasar kita bahwasanya manusia ini saling melengkapi. Jangan Anda merasa hebat sendiri. Kalau Anda merasa hebat sendiri, ya itu bisa jatuh. Terlalu jauh larinya, terlalu jauh apa namanya perginya, tetapi lupa kalau ada orang di belakang saya, ada tetangga saya yang berbeda. Nah, perbedaan ini kita olah itu dulu. Kita olah kata beda itu, keragam itu menjadi sebuah bingkai, sebuah etalase yang sangat cantik karena berbeda. Kalau semuanya warna putih, tidak indah itu. Kalau ada kembang, ada warna-warni, ada ini, ada pink, ada ungu, ada biru, ada merah, itu indah kan? Nah, keindahan itu kenapa dia indah? Karena beragam. Karena melahirkan rasa indah. Rasa indah itu yang memunculkan rasa ingin damai. Saya ingin seperti kumpulan-kumpulan kembang itu yang melahirkan keindahan. Keindahan itu di mata dan pikiran saya akan mewujudkan kedamaian. Oh, dia datang, dia berbeda umur, berbeda usia, berbeda kelas, berbeda status sosial, berbeda agama. Saya mau belajar dari dia. Nah, seperti itulah. Kita mulai dari diri kita. Kalau orang lain tidak bisa berpikir begitu, kita yang memulai, lambat laun kita bisa evaluasi. Oh, kayaknya saya harus punya strategi seperti ini. Kita kaya strategi. Perkaya strategi kita. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Terutama Mbak Tias, Mbak Ya. Mega, Mbak Tulpa, moderator, dan adik-adik, semua Duta Damai. Kita rencanakan, jadwalkan yang rutin, entah saya peserta, kalian pemateri, atau dari tempat lain pemateri. Ya begini-begini tidak perlu kita, saya kapan bisanya kalau orang lain terus. Ya saya berharap kita gantian. Saya juga ikut hadir peserta, saya ikut bertanya, ya, agar kita bisa lebih santai memberikan pandangan, agar jangan memposisikan diri selalu jadi pendengar. Kalau begitu kapan maju-majunya? Hanya satu, ya itu tidak beragam juga namanya kalau hanya posisi kita selalu mau menerima. Kapan memberinya? Berilah yang terbaik. Kita akan menerima yang lebih baik. Oke, thank you. See you. Ya, ya, makasih, Prof. Ayo. Teman-teman mungkin ada yang mau mengusulkan sesuatu gitu. Kita mau ngopi di mana? Iya, beliau.
Oh ya, ini kan kita baru pertama kali Zoom meeting kali ya Mbak. Dan teman-teman Iya, boleh dong saling berkenalan terlebih dahulu atau ya, kita ya masih ada supaya 10 kita menit lebih nih kenal. teman-teman. Silakan dari Kak Zulfa. Oke, sepertinya itu sih. Dari diskusi ini tadi kan belum ada yang